Oke, selamat siang semuanya. Ini saya mau menjelaskan tentang alur proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Ini dimulai dari SAPP yang kemarin ya. Sebetulnya teman-teman dari penyaji sudah menjelaskan tentang ini, tapi saya mau memberikan sedikit penjelasan terkait apa sih hubungan dari APP ini dengan materi hari ini, yaitu konsolidasi laporan keuangan. Nah, teman-teman bisa lihat ini perputaran dari KI dan sabun, kemudian menghasilkan proses konsolidasi berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK lalu diberikan kepada Presiden dan diserahkan kepada DPR. Ini kita akan membahas dari sini dulu, bagian Satker BLU dan BSBL. Ingatkan ya, kalau lupa saya ingatkan lagi ya. Kalau Satker itu merupakan satuan kerja yang ada di lini terkecil dari sebuah kementerian. Nah, kementerian di Indonesia itu ada banyak sekali. Kita bisa lihat di Kemenq.go.id. Cek ya, Kemenq.go.id ini kita lihatnya di bagian profilnya KL, lalu kita tunggu sebentar, dia masih berputar audit. Nah, di sini nanti akan muncul berbagai kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Nah, yang saya ingin menjelaskan adalah di sini tuh ada kementerian, ada juga lembaga. Kementerian yang di bawah itu lembaga. Beda nggak? Beda ya. Kalau kementerian di depannya ada kementerian, kalau lembaga biasanya langsung namanya. Iya, badan-badan lembaga. Oke, dan contoh salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Di sini Kementerian Keuangan. Kita klik aja di sini, nanti dia akan muncul. Ini kita klik sini linknya. Kenapa klik di sini? Karena kita mau masuk ke websitenya Kemenq. Kita tunggu sebentar karena ini masih loading. Nah, ini sudah muncul. Nanti kita cari eselon 1. Kementerian Keuangan itu kan ada di bagian paling awal. Bawah Kementerian Keuangan itu ada eselon 1. Eselon 1-nya siapa aja kita bisa lihat di sini. Ini ada banyak, tidak terlalu banyak, sekitar 10 lebih. Nah, ini dia eselon. Ada segini ya, sampai sini. Nah, ini kita pilih salah satunya. Saya pilih contoh jenderal. Kita klik aja di sini. Nah, berarti kalau jenderal pajak itu merupakan eselon 1 dan ini ya. Ini eselon 1, tadi KL-nya itu Kementerian Keuangan, eselon 1 adalah Dirjen Pajak. Lalu kita akan masuk ke sini dan masuk ke sini. Ini kita lihatnya ada di sini. Profil. Kemudian kita pilih unit kerja. Muncul seperti ini. Setelah masuk ke unit bertemu dengan berbagai kerja DJP ini ada di sini. Tunggu sebentar, saya mau tunjukkan bahwa kita bisa telusuri maksud dari Satker itu ada di mana. Coba lihat.
hasilnya. Betulnya ada banyak sekali. Awalnya seperti ini. Banyak. Ada banyak sekali. Mulai dari nomor, nama kantor, alamat kantor, kota, email, dan nomor telepon. Ini lengkap sekali. Nah, kita masuk ke Jawa Barat aja ya. Jawa Barat. Itu sekitar 200. Nomor yang 270. Nah, ini. Kanwil DJP Jawa Barat 2. Jadi ada yang 1, ada yang 2. Kebetulan Cirebon masuk yang Kanwil DJP Jawa Barat. Kita lihat ya. Tuh, Kota Cirebon. Kota Cirebon ada 2, KPP Pratama Cirebon 1, dan KPP Pratama Cirebon 2 ada di Jalan Cipto. Nah, sampai sini, kita balik lagi ke sini. Ini adalah tadi untuk wilayah dan provinsinya kita masuknya KPP Kanwil DJP 2, Barat 2. Kemudian satkernya itu ada KPP Pratama Cirebon 1 dan KPP Pratama Cirebon 2. Kalau sudah sampai sini paham, kita mau ke slide dari sini dulu. Nah, di sini ini merupakan laporan keuangan SKPD. SKPD itu apa? Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi salah satu yang kita rujuk adalah KPP ya. KPP Pratama Cirebon 1 dan KPP Pratama Cirebon 2. Berdasarkan peraturan PP 71/2010, kemudian dilengkapi dengan Permendagri nomor 2013, ini untuk daerah dan pusat. Kita akan bertemu dengan 5 laporan keuangan yang ada di satkernya. Mulai dari sini, LRA. 1 LRA, 2 LO, 3 neraca, 4 LPE, dan yang terakhir adalah LRA itu terdiri dari pendapatan RA dan belanja. Nah, ini LRA itu mirip sama LO. Bedanya apa? Kalau di sini pendapatan LRA, yang bawah namanya pendapatan LO. Kalau LRA itu punyanya belanja, sementara LO dia nggak punya belanja, tapi punya beban. Kemudian yang ketiga ada neraca. Neraca seperti pada umumnya neraca ya, ada kas, piutang, persediaan, aset tetap, penyusutan, aset lain, kewajiban, dan koreksi kesalahan. Ini belum muncul modal. Kemudian nomor 4, ini ada LPE. LPE ini perubahan ekuitas. Kemudian yang terakhir ada CLK. CLK ini adalah penjelasan atau pengungkapan atas laporan. Dari SKPD, KPP tadi, karena kita konsolidasikan laporan ke Pemda. Pemdanya tuh sebetulnya masih di KPP juga. Ini ada di sini. Laporan keuangan Pemda. PP 71/2010 dilengkapi dengan Permendagri nomor 2013 ditambah dengan kebijakan akuntansi dan SAPD. Nah, ini laporan keuangannya lebih lengkap lagi. Ada sekitar 7. Kalau tadi 5, sekarang 7. Nah, kita cek lagi LRA. Nah, LRA itu laporan realisasi anggaran. Ini ada pendapatan LRA sama ya, kemudian ada belanja, ada tambahan lagi nih yang warna putih.
ada transfer dan pembiayaan. Kemudian untuk yang LO ini masih tetap pendapatan LO dan beban. Kemudian untuk neraca ini ada tambahan nih di sela-selanya. Ada investasi jangka panjang, ada juga dana cadangan. Dilanjutkan lagi ke LPE, ada SAL, laporan SAL itu saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Ini tuh fungsinya dia akan muncul transfer dan pembiayaan yang berasal dari LRA ini sendiri. Di sini. Jadi kalau LPE ini karena ada penggunaan di sini, dan LAK ini karena adanya transaksi adanya transfer uang, kirim uang, baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah. Namanya transaksi. Ini ada di laporan arus kas. Jadi laporan transaksi transitoris ini muncul dari Pemda. Lalu dijelaskan 6 laporan ini dijelaskan dalam CLK. Itu. Setelah ini akan dilakukan konsolidasi dari Satker dengan Pemdanya tadi. Lalu dibuatlah statement laporan keuangan. Nah, laporan keuangan Pemda ini yang nantinya akan menjadi dari sini. Dari Pemda dilanjutkan ke wilayah, dari wilayah eselon 1, dari eselon 1 ke KL, kemudian jadi LAK, laporan arus kas. Ini ada SAI, ada sabun. SAI itu untuk pengguna barang atau anggaran. Sabun itu hanya untuk bendahara umum. Perubahan SAL yang megang adalah bendahara umum negara. Arus kas yang megang SAL. Jadi kirim uang, masuk uang, nanti yang melaporkan sabun, kemudian LPSAL. Ini kan tadi ada transfer ya, dilakukan oleh bendahara. Ini dikonsolidasi, laporkan kepada presiden. Untuk bagaimana sih proses konsolidasi itu? Proses konsolidasi itu merupakan penyatuan akun-akun. Ini kan ada LO. Di sini nggak ada LO. Lanjutkan ke sini. LPE. Di sini ada LPE nggak? Ada. Berarti kalau ada LPE yang ada di LKKL, nanti akan digabung dengan LPE yang ada di BUN. Yang akunnya sama, ditambahin misalnya nih, kas, laporan perubahan ekuitas, misalnya modal yang ada di LKKL dengan modal yang ada di LPE, nanti akan disatukan, ditambah, nanti masuk sini. Jadi kita pakainya satu akun. Kan tadinya di sini ada akun ekuitas dari LPE ke LKKL, di sini dari ekuitas dari BUN. Nah, nanti jadiin satu namanya hanya ekuitas dana. Ekuitas aja. Sekarang namanya ekuitas. Kemudian neraca. Di sini ada neraca, di sini juga ada neraca. Artinya kan ada kas di sini, ada kas di sini. Itu nanti ditambahin aja. Jumlahnya itu ditambahin. Masuk sini. LRA sama nggak? Sama ya. Jadi di sini sama ini jumlahkan nanti ke sini. Nah, outputnya itu yang ada di LKPP yang kalian pegang satu-satu itu. Di sana tidak akan ada keterangan, oh ini LRA-nya Pemda